Oke, mungkin kita langsung ke Bapak Iksan. Selamat pagi Pak Iksan. Ya, pagi Bu Sundarai. Oke, silakan Pak, bisa dimulai Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita kembali lagi di morning briefing pagi ini. Kalau kita lihat dari pergerakan market kemarin dan kalau kita lihat dari indikator ekonomi yang ada, mungkin tadi sempat Ibu Sundari utarakan, yaitu di mana dari data yang ada yaitu beberapa data yang high impact, di mana data mengenai dari Japanese Yen itu data mengenai monetary policy statement, terus kemudian BOJ press conference, di mana BOJ mempertahankan untuk tidak menambahkan stimulus sebesar 80 triliun yen. Di lain itu kita lihat bahwa dari data mengenai Inggris pun mengenai claim conscience-nya itu mengalami kenaikan, di mana data dari sebelumnya itu minus 29,6 ada revisi ya, terus kemudian forecast-nya minus 24,2, data yang dirilis itu mengalami minusnya sedikit kenaikan dari menjadi 29,7 ribu. Sedangkan dari MPC Official Bank Rate Votes, di mana dari sebelumnya yaitu dua anggota parlemen yaitu Martin Weil dan Ian McCafferty, di mana sebelumnya itu mendukung untuk kenaikan suku bunga. Kemarin ini malah berbalik untuk mempertahankan untuk terlebih dahulu tidak menaikkan suku bunga. Jadi untuk kemungkinan besar untuk Inggris dalam jangka waktu 18 bulan dari sekarang, kemungkinan besar dia akan mempertahankan suku bunganya tetap, yaitu kurang lebih di yang sekarang ini dia itu di 0,5%. Ya, kemudian kemarin mengenai data Amerika juga mengalami penurunan dari building permits, yaitu dari sebelumnya previousnya 1,05 million, forecastnya 1,06 million, aktualnya 1,03 million. Dan itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan market kemarin, di mana beberapa currency mengalami penguatan. Oke. Terus kemudian untuk data nanti malam, yaitu di mana nanti ada data mengenai ECB ya, yaitu minimum bit rate. Potensinya di sini unchanged, yaitu sebesar 0,05% ke forecast 0,5%. Kemudian ECB juga mengenai press conference, di mana nanti proyeksi untuk bailout mengenai pembelian obligasi yang sebesar 550 miliar euro, apakah akan dijalankan seperti apa, apakah langsung seperti 550 miliar euro atau akan bertahap. Kemudian nanti juga ada data mengenai unemployment claims untuk Amerika jam 20.30 bersamaan dengan ECB press conference, di mana datanya dari sebelumnya 316.000, forecastnya 301.000, di mana data untuk unemployment claim untuk Amerika mengalami sedikit penurunan. Baik, itu dari fokus market kemarin. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan gold, kemarin emas sempat melonjak sampai tembus ke level psikologis, yaitu $1.300 per troy ounce, di mana level tertingginya selama dalam 5 bulan terakhir. Kalau kita lihat bahwa data-data gold tersebut dipicu oleh aksi profit taking menjelang rapat moneter ECB, di mana dari berita yang ada bahwa ada rumor rencana program stimulus ECB bakal mengecewakan dengan angka kucuran stimulus yang tidak terlalu besar, hanya sebesar 50 miliar euro, jauh di bawah ekspektasi pasar, yaitu sebelumnya yang tadi sempat saya singgung, yaitu sekitar 550 miliar euro. Oke, terus kemudian selain dari data gold, kalau kita lihat juga dari BOJ kemarin, yaitu menunda pelonggaran stimulus, di mana mata uang yen mengalami penguatan setelah Bank of Japan menahan diri untuk melakukan rencana pelonggaran stimulus moneter pada tahun ini. Sebelumnya rencana Bank Sentral Jepang itu sempat menjatuhkan yen ke level terendah, yaitu di area 121 ya, sempat menyentuhnya. Kemudian
Sebelumnya BOJ memutuskan untuk menunda rencana pelonggaran stimulus sebesar 80 triliun yen, sedangkan untuk proyeksi inflasi tahun ini, negara matahari terbit itu memproyeksikan inflasi tumbuh sebesar 1% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu proyeksinya 1,7%. Kemudian untuk harga minyak kemarin sedikit mengalami penguatan, di mana minyak naik di hari Rabu kemarin, namun beberapa analis tetap mempertahankan untuk outlook minyak sendiri pesimis untuk 6 bulan ke depan karena suplai minyak global yang masih berlebih. Sementara dari BNP Paribas memprediksikan bahwa kenaikan harga minyak akan terlambat penguatan dolar seiring penguatan moneter Amerika. Selain itu, dampak yang dipengaruhi oleh fase pemulihan dari ekonomi Eropa dan Jepang juga masih berpengaruh terhadap harga minyak sekarang ini. Oke. Kemudian voting MPC juga kemarin yang tadi sempat saya singgung itu juga memperlemahkan dari pound sterling, di mana sterling melemah terhadap dolar setelah rapat kebijakan moneter Bank of England yang berlangsung 8 Januari kemarin, menunjukkan seluruh anggota Monetary Policy Committee untuk memilih mempertahankan suku bunga. Hasil voting tersebut terbilang mengejutkan setelah dalam beberapa rapat kebijakan moneter, 2 dari 9 anggota MPC menginginkan Bank Sentral Inggris tersebut menaikkan suku bunga. Ekonom juga memperkirakan pada rapat kebijakan moneter terakhir, 2 orang anggota MPC akan tetap memilih untuk menaikkan suku bunga. Namun kemarin, sewaktu data yang dirilis, yaitu 2 anggota parlemen tersebut memilih untuk tidak menaikkan suku bunga, atau data yang dirilis yaitu kemarin dari 9 parlemen seluruhnya untuk mempertahankan tingkat suku bunga tetap. Ya, kemudian kalau kita lihat juga kemarin ada berita mengenai Kanada, di mana Bank of Canada pangkas overrate dolar Kanada, terus kemudian memangkas suku bunganya acuan sebesar 25 basis poin dan mengatakan kemerosotan harga minyak kemarin ini akan menyeret turun inflasi dan membebani berbagai hal, mulai dari ekspor, dunia usaha, dan belanja konsumen. Kalau kita lihat, Bank Sentral Kanada tersebut juga menurunkan overnight rate menjadi 0,75% dari sebelumnya 1,0%. Ya, terus ini juga berdampak bahwa dari pergerakan market untuk Kanada sendiri mengakibatkan negatif untuk dolar Kanada. Ya. Kemudian untuk dari ECB, di mana proposal stimulus ECB menjelang rapat nanti malam yang beredar, yaitu di mana data yang mengajukannya sebesar bahwa dari Bloomberg itu pejabat ECB mengajukan proposal stimulus hanya sebesar 50 miliar euro hingga akhir 2016. Jadi apa yang kita harapkan bahwa data-data sebelumnya rencana untuk hari ini ECB akan menggelontorkan dana sebesar 550 miliar euro, ada berpotensi bahwa untuk data yang dirilis yaitu akan turun di bawah tersebut. Kita lihat nanti hasil yang akan dirilis oleh ECB-nya seperti apa, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian Eropa dan juga pergerakan market dari mata uang euro. Apabila terjadinya stimulus nanti hanya sebesar 50 miliar euro, potensi untuk mata uang euro nanti akan mengalami pelemahan lebih lanjut. Oke. Kemudian untuk penguatan yen kemarin ini dan keputusan BOJ juga membebani pergerakan dari Nikkei, di mana bursa saham Jepang melemah seiring yen rebound pasca Bank of Japan mempertahankan kebijakan moneter. Menjelang pertemuan European Central Bank nanti malam, penguatan mata uang ditambah dengan pengumuman BOJ menekan indeks Nikkei Jepang pada hari Rabu kemarin melemah sebesar 0,8%. BOJ juga mempertahankan stimulus moneternya dan memperpanjang program pinjaman yang bertujuan untuk memicu bank-bank untuk meningkatkan tingkat pinjaman, mensinyalkan tekadnya untuk mencapai target inflasinya di mana yaitu yang kemarin sebelumnya 1,7%,
target inflasi sekarang ini 1%, dan yang ambisius bahwa pada level 2%. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda akan menggelar konferensi pers di tengah hari nanti untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Oke, nanti paling kita tunggu aja hasil dari kebijakan yang akan dirilis oleh BOJ. Ya, terima kasih untuk Pak Iksan. Jadi memang untuk hari ini kita fokus ke ECB ya. Nanti mengenai keputusan ECB press conference nanti malam yang sepertinya akan mempengaruhi pergerakan euro untuk hari ini. Oke, Pak Iksan mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak Iksan? Oke, saya rasa cukup dari saya untuk berita data-data ekonomi dan pergerakan market yang nantinya akan kita lihat. Yang paling penting adalah kita menjaga dari sisi capital atau margin kita, karena nanti hari ini itu banyak berita yang sangat signifikan yang mungkin akan berpengaruh terhadap pergerakan market, khususnya di mata uang euro, Swiss, dan tentunya ke dolar ya. Itu harus kita perhatikan. Mungkin itu aja, Bu Sundari. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iksan. Dan untuk besok hari Jumat ada data-data yang impact-nya cukup besar juga. Dari China untuk besok ada manufacturing PMI, di mana data yang diprediksi turun dari sebelumnya yaitu 49,6 menjadi 49,5. Sementara dari Euro juga akan keluar French Flash Manufacturing PMI, di mana diprediksi akan naik ya dari sebelumnya 47,5 menjadi 48,1. Dari Jerman juga akan keluar Flash Manufacturing PMI-nya. Kemudian juga dari Inggris akan ada data retail sales, di mana data yang diprediksi turun dari sebelumnya 1,6% menjadi minus 0,6%. Dan Kanada juga akan keluar data mengenai CPI dan core retail sales, di mana masing-masing data yang keluar untuk CPI diprediksi minus 0,3% dari sebelumnya minus 0,2%. Dan untuk retail sales Kanada diprediksi naik menjadi 0,5% dari sebelumnya 0,2%. Itu data-data yang akan keluar pada hari Jumat besok ya, tanggal 23 Januari. Oke. Sepertinya untuk morning briefing hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Iksan yang telah memberikan materi pada morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat bekerja.